Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Episode 11 di The Beginning. Materi untuk semua kawan-kawan yang ikut www.kuliahwisatahati.com. InsyaAllah mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman yang mengambil satu modul dikali rizkinya 1000 kali lipat. 2 modul 2000 kali lipat jadinya. 3 modul 3000 kali lipat. Iya benar itu doa saya. Mudah-mudahan. Lagian mudah-mudahan rezeki dari kawan-kawan semua menjadi tambahan jalan dakwah, jalan kebaikan, jalan amal soleh buat kami-kami juga insyaallah. Dan sekaligus menjadi rezeki yang halal yang barokah, yang dipakai untuk apa saja kebaikan yang berasal dari kami dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karenanya wajar jika kami mendoakan balik kawan-kawan semua. Apalagi jika ada yang jadi orang dalam tanda petik agak crazy dikit, agak gila dikit, dia borong semua materi kuliah. Termasuk yang ikut nih MTYM ya. MTYM tuh keren banget, Majelis Tahfiz dan Tadabburnya Yusuf Mansur. Menghafal Quran berikut nomor ayat, kosakata, ya, dan kemudian berproses ya, belajar tadabbur ayat demi ayatnya hingga kemudian 30 juz. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, dan saya betul-betul mendoakan mudah-mudahan ribuan kali lipat, bahkan jutaan kali lipat, miliaran kali lipat, unlimited diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua rizkinya kawan-kawan. Termasuk luangnya waktu, meluangkannya waktu, kemudian tenaga, pikiran, dan lain sebagainya diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, semua peserta kuliahwisatahati.com, tatkala kemudian kita mau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya kita sedang meminta tambahan peran. Kita sedang meminta tambahan peran. Kita nggak kepengen kemudian kita hanya ada di satu peran saja. Kita pengen kemudian juga menjelajah ke bidang lain, berperan di bidang yang lain, berperan di sendi kehidupan yang lain. Dan Allah senang gitu jika ada yang meminta peran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Dia adalah Al-Bari Al-Musawwir. Dia pencipta yang mendesain, kemudian postur dan struktur atau cerita alur dari hidup dan kehidupan ini. Seorang mahasiswa misalnya perannya adalah mahasiswa. Jika dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia bisa menjadi dekan, bisa menjadi rektor di kampus yang terkemuka, sesungguhnya dia lagi meminta peran itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seorang pengangguran yang lagi berperan sebagai seorang pengangguran lalu meminta kepada Allah pekerjaan, maka sesungguhnya ia lagi meminta peran sebagai seorang pekerja. Jika selama ini ia adalah seorang pembeli dan ia kemudian meminta pada Allah agar menjadi pedagang, menjadi penjual, menjadi pebisnis, menjadi pengusaha, maka sesungguhnya ia sedang berperan, ya, sedang meminta peran sebagai bukan pembeli, sebagai pedagang, penjual, pebisnis, pengusaha. Ya, bila kemudian seorang yang belum menikah dan dia meminta kepada Allah agar bisa menikah, menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, ya, dan kemudian menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu dari anak-anaknya, maka sesungguhnya ia sedang meminta peran dari Allah Subhanahu Wa Taala, peran baru yang bukan peran hari itu, yang bukan peran hari ini yang mana dia berdoa misalkan masih sebagai seorang single, sebagai seorang bujang, sebagai seorang yang lajang, sebagai seorang perjaka, sebagai seorang gadis. Bila mana ia adalah seorang yang kemudian pelajar, penuntut ilmu, santri, kemudian dia berdoa agar bisa menjadi guru, bisa menjadi kiai, bisa menjadi ulama, bisa menjadi ustazah, maka sesungguhnya ia sedang meminta peran kepada Allah, peran yang lebih daripada posisinya hari itu, hari ini, yakni berpindah, naik, bergeser, ya, meningkat menjadi bukan santri, bukan pelajar, melainkan guru, ustadz, ustadzah, kiai, alim ulama, ya,
pengajar, dan itu sangat diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat bahkan dinanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kata Allah? Mana doamu? Sini gitu. Jadi kalau kawan-kawan kemudian berdoa, ya maka sesungguhnya tadi saudara sedang meminta peran yang lebih, sedang kemudian mengajukan kepada Allah permohonan, ya, memerankan peran yang lebih, dan itu dicintai Allah, oleh Allah, disukai oleh Allah. Kenapa? Karena memang Allah menyukai kesibukan. Allah menyukai kesibukan gitu. Huwa fi sya'n gitu kan, dalam suratul Rahman, ya, dalam surah Ar-Rahman, huwa fi sya'n. Kalau kemudian kita ini banyak nganggurnya, banyak kemudian bengongnya, banyak kemudian tidak ada kegiatannya, justru Allah tidak suka gitu. Dan ketika kemudian kita meminta peranan yang lebih, kita meminta peran yang lebih, maka sesungguhnya juga itu memberi tantangan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan pada kita tentang siapa dirinya yang sanggup memberikan kita kemudian peran-peran itu yang diminta oleh kita. Karenanya jangan kemudian kita ragu-ragu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi jika kemudian ada bobot, ada visi, ada misi. Misal kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pengusaha, berperan sebagai seorang pengusaha. Why? Kenapa? Karena kita pengen kemudian mempekerjakan lebih banyak lagi orang. Kita ingin membuka lowongan pekerjaan kepada banyak orang atau malah sebanyak-banyaknya orang. Kita kemudian kepengen melayani orang, berkhidmat kepada orang, ya, melayani kemudian makannya, minumnya, melayani kemudian kebutuhan interior rumahnya kalau dia adalah usaha di bidang interior, kemudian melayani orang dalam membangun rumahnya kalau dia memang adalah berusaha di urusan desain, arsitektur lah, kemudian sipil, ya, perencanaan, kontraktor gitu ya. Dan ini Allah suka gitu. Bagaimana kemudian seseorang mengisi kehidupannya dengan warna yang berwarna, dengan corak yang bercorak, dengan tidak satu warna, dengan tidak satu corak, tapi berbagai warna, berbagai corak. Seperti Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menghiasi hidup kita dengan 99 namanya yang agung, 99 namanya yang mulia, bahkan masih bertambah lagi 99 nama itu. Tidak terbatas hanya 99, karena ada nama-nama lain yang tidak masuk dalam daftar Al-Asmaul Husna. Jangan ragu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah juga pasti akan mengatur buat kita semua. Pasti akan mengendalikan apa yang bisa dikendalikannya oleh Allah, dan pasti Allah bisa mengendalikannya agar kemudian permintaan kita itu terwujud. Maka seseorang yang kemudian meminta menjadi seorang pemimpin, ketika seseorang meminta agar menjadi seorang leader, bahkan menjadi penguasa misalnya, tentu saja dengan satu bobot tambahan, dengan satu visi misi tambahan. Jika menjadi penguasa, maka begini, begitu misalnya yang baik, ya, pengen membebaskan orang dari kezaliman lah, pengen mewujudkan keadilan lah, pengen mewujudkan kesejahteraan lah, pengen kemudian menanggung semua yang miskin, yang duafa, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan kepemimpinannya. Maka hal-hal ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menjadi perpanjangan tangan peran-peran Allah dalam seluruh sendi kehidupan manusia. Bisa dipahami nggak? Kita seperti kemudian menjadi perpanjangan tangannya Allah dalam memainkan peranannya, ya, di seluruh peran, di seluruh sendi kehidupan ini. Bukankah Allah yang kemudian membebaskan orang-orang miskin dari kemiskinannya? Bukankah Allah yang membebaskan mereka yang kelaparan dari kelaparannya? Bukankah Allah yang membebaskan rasa haus dari semua orang-orang yang haus? Bukankah Allah yang memang memberikan rumah mereka yang berumah? Bukankah Allah yang memberi pakaian mereka yang berpakaian? Bukankah Allah yang memberikan makan, ya, semua hamba-hambanya? Maka jika kita kemudian meminta peranan itu kepada Allah, Allah senang berbagi kepada kita karena ingin melibatkan kita di peran yang memang Ia mainkan, yang Ia punya di dalam hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ala kulli hal, kawan-kawan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang saya melihat, saya mendengar gitu, ada orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah.
dengan alasan misalkan amalnya kurang, dirinya merasa tidak pantas, atau dosanya banyak. Ini sungguh suatu hal yang tidak baik, tidak elok, tidak bagus. Kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang memang kita bisa minta, kita mau minta dari Allah yang Maha Rahman, Maha Pemurah, atas segala apa yang kita minta pasti akan Allah berikan dengan izinnya. Yang penting kemudian kita memintanya itu yang lengkap misalnya. Misal, saya emang gak mau jadi orang kaya Ustaz. Apa? Emang gak mau punya peranan orang kaya? Peranan orang kaya yang berbagi, peranan orang kaya yang dermawan, peranan orang kaya yang kemudian membantu mereka yang lemah, mereka yang kemudian kecil, mereka yang kemudian kesusahan, mereka yang kesulitan, mereka yang kemudian butuh kekayaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kekayaan itu barokah, dalam keadaan kekayaan itu manfaat, dalam keadaan kita tetap tawadu, tetap rendah hati, bisa membantu sesama, tetap soleh-solehah, tetap tidak sombong, tidak takabur, tidak lupa diri. Minta kepada Allah. Minta peranan itu. Minta. Saya mengajarkan kepada santri-santri saya di Darul Quran. Ada 2 doa yang tidak boleh dilepas. Ya, setiap habis sholat fardu. Dan kalau bisa dibawa dalam tiap-tiap sujud dari santri-santri saya. Apa coba? Menjadi pengusaha dan menjadi penguasa. Ya, anak-anak saya, santri-santri saya dorong betul. Bisa menjadi penguasa, bisa menjadi pengusaha. Yang kelasnya global, yang manfaatnya global, yang kehebatannya global, yang ketinggian, kemuliaan, kehormatan dan harga diri juga global. Yang tidak dihargai cuma tingkat lokal, yang manfaatnya bukan cuma tingkat lokal, tapi benar-benar tingkat global. Minta sama Allah. Minta peran sebagai pengusaha, minta peran sebagai penguasa. Pengusaha yang sehebat-hebatnya, penguasa juga yang sehebat-hebatnya. Penguasa yang sebesar-besarnya manfaat, ya pengusaha juga yang sebesar-besarnya manfaat. Minta sama Allah. Jangan sampai kemudian di dunia ini kita sepi dari peran. Justru peran kita di dunia misalkan adalah yang dibagi, yang dibantu, yang ditolong. Kan gak benar itu loh. Peran yang hebat itu di dunia ini adalah yang membantu, yang menolong. Itu jangan yang cuma jadi yang dipimpin, tapi jadi yang memimpin. Jangan cuma jadi yang dibuka, tapi jadi yang membuka. Jadi kemudian orang-orang yang manfaat, bukan yang diberi manfaat. Di pertemuan ke-11 ini, di the beginning itu ya. Saya suka gitu teman-teman yang mengambil modul-modul kuliah wisata hati ya, yang sifatnya amalan ini, amalan itu, solusi ini, solusi itu. Karena memang ya inilah sejatinya kita mengisi peran itu ya. Ya, termasuk misalkan orang-orang yang mengambil modul kuliah bebas hutang misalnya. Ya, memang jangan sampai peran kita itu adalah peran yang menderita. Peran yang kesulitan, peran yang penuh dengan kesusahan, peran yang penuh dengan penderitaan. Gak boleh. Kita minta sama Allah peran yang sebaik-baiknya peran gitu. Di posisi yang sebaik-baiknya posisi, di tempat yang sebaik-baiknya tempat. Jangan ragu. Jangan ragu. Mintalah kepada Allah dengan permintaan yang banyak, permintaan yang tinggi, permintaan yang besar, permintaan yang kemudian kita minta dengan segenap keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan. Sampai ketemu di episode ke-12. Saya Yusuf Masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.